Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia hisabuhum, hari di mana mereka berhisab. Wahum, sedangkan mereka fi ghaflah, masih dalam kelalaian. Mu'ridun, lagi berpaling daripada memikirkan, merenungkan hari berhisab itu. Surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayat yang pertama. Bapak dan ibu-ibu, tadi malam kaji kita mahsyar, berkumpul di satu tempat. Semua manusia, jin, binatang, para malaikat, dan makhluk-makhluk lain yang kita tidak tahu dan tidak diberitahu. Setelah sekian lama berkumpul, mengalami kesengsaraan, penderitaan yang luar biasa, maka datanglah syafaat Nabi, namanya Asy-Syafaatul Uzma. Syafaat Nabi, pertolongan Nabi atas izin Allah. Kemudian dimulailah hisab. Nah kaji kita hisab. Anan hisab. Ha, sinnya panjang, ba hisab. Dulu bahkan namanya ada ilmu hisab, ilmu berhitung. Hisab, setiap kapaso batangka orang. Hisab cek, ru'yah cek, ru'yah melihat hilal, ru'yatul hilal. Kalau hisab menghitung. Lita'lamu adada sinina wal hisab, supaya kamu mengetahui hitungan tahun-tahun dan hisab, perhitungan. Nah, jadi hisab bisa dimaknai hari perhitungan. Maksud hari perhitungan adalah ada nanti suatu saat, suatu masa, semua perbuatan kita, tingkah laku kita, sikap dan tindak kita, bahkan ucapan kita pasti diperhitungkan, baik dan buruknya. Ditanya, disidang, diadili, didatangkan saksi, dinampakkan bukti-bukti, dibuka catatan malaikat. Tidak satu pun yang tersisa, semuanya pasti diperhitungkan. Intinya, in khairan fa khairun. Jika amalan itu baik, maka dia akan terima hasil dan ganjarannya baik. In syarran fa syarrun. Jika buruk, maka dia juga akan menerima balasan buruk. Itu gambaran hisab. Lalu bagaimana proses? Dalam ayat yang kita baca sebentar, iqtaraba, sungguh telah dekat dan semakin dekat, iktirab, kepada kita manusia, saat di mana kita nanti akan berhisab. Setelah kita dibangkitkan dari kubur, hidup kembali, kemudian digiring, dikumpulkan di tempat perkumpulan mahsyar, lalu entah berapa lama, maka jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Tuhanmu sementara malaikat telah menyusun
barisan saf-saf yang sangat rapi. Malaikat terkenal dengan safnya yang rapi, teratur, lurus. Seakan-akan di mahsyar itu nanti dipagari oleh saf-saf malaikat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Tuhanmu, dipahami oleh ulama tafsir, datang Tuhanmu datang untuk menghisap. Masalah datangku berbedalah pendapat ulama. Datang titahnya, datang kitapannya, datang keputusannya, atau datang sendiri Allah. Yang kita kaji bukan Allah, yang kita kaji adalah kita akan dihisap. Satu-satu kita dipanggil. Hisab terbagi dua. Ada namanya hisab yasir, hisab yang gampang, yang mudah. Ada pula nanti yang hisabnya sulit. Yang gampang dan mudah begini. Silakan cari lihat ke dinding sinana, di bawahnya kan jalan dan rapat, dan rapat jalan. Itu namanya arat, namanya. Arat, tayangan. Kamis 28 Maret 2020 9 Malih Ramadan 1445 Hijriah, namanya arat, tayangan. Orang-orang mukmin nanti kita berharap kita termasuk orang-orang mukmin yang dituju, bahwa mereka nanti, dan Nabi sendiri malahan berdoa, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah, hisab yang gampang. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Sore insyikak ya, iza sama'un syaqqat wa idza rabbiyah waqad, dan seterusnya. Nanti adapun orang yang diberikan kitab catatan amalannya yang telah dicatat oleh malaikat, daripada selah kanannya, fasawfa, maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah diterangkan, dijelaskan oleh para ulama tafsir berdasarkan hadis-hadis dan riwayat. Dapat kesimpulan, hisab yang mudah, hisab yang gampang cukup itu amalan-amalan kita hanya dipampangkan, ditampilkan saja, ya, dipampangkan, ditampilkan, ditayangkan saja. Siapa yang seperti itu bersyukur nanti, sebabnya tidak akan ditanya satu-satu. Tapi celakalah orang setiap amalannya ditanya, dimintai tanggung jawab satu persatu, amalannya, perbuatannya, tingkah lakunya, tindak tanduknya, sikapnya, kata-katanya, satu persatu ditanya, diminta pertanggungjawaban. Didatangkan saksi, dinampakkan bukti-bukti. Celakalah orang terkait. Berarti hisabnya sangat sulit, sangat payah. Lama sekali di sidang, lama sekali diadili. Tetapi orang-orang beriman, mereka nanti akan dihisab dengan sangat gampang. Baik hisabnya gampang yang tadi. Nanti mau contohnya dan arat, hanya dipertontonkan, diperlihatkan, tidak diteliti, tidak dirinci satu persatu. Berdoalah kepada Allah. Karena kalau Nabi sendiri pun berdoa, Allahumma hasibni hisabai yasira. Apalah itu? Ya Allah, hisablah aku, perhitungkanlah semua amalku dengan hisab perhitungan yang mudah, yasira. Yasira.
Jangan sampai kita dihisab dengan hisab solid. Itu dua. Jadi hisab terbagi dua. Yang kedua, apa yang akan dihisab? Yang akan ditanya, yang akan diperhitungkan, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Semua amal, semua perbuatan, semua yang kita lakukan, termasuk sejauh mana kita mengamalkan kewajipan-kewajipan yang memang diwajibkan kepada kita. Di saat itu ada yang secara terbuka di sidang, ada yang tertutup, dan ada yang ditutup oleh Allah sehingga orang lain tidak tahu. Nah, kondisi di saat itu, di satu-satu amalan kita, perbuatan kita pasti ditanya. Besok malam akan kita jalankan ada hal ampe yang tidak bisa kita mengelak. Tapi kita mulai malam ini dulu. An umurihi, umur kita sajak balik sampai tua, sebelum pikun. Itu umur yang harus kita pertanggungjawabkan. Kamase umur. Untuk apa saja umur dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan. Saja umur itu diisi umur. Yang kedua adalah jasad. Kamase pakai pergunakan. Yang ketiga ilmu. Ilmu apa nak cari? Ilmu terbagi dua. Ilmu yang sifatnya ain, fardu ain. Yang kedua ilmu fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain, ilmu agama. Dasar-dasar agama, dasar-dasar syariat wajib kita mempelajari untuk diamalkan. Minimal rukun Islam, rukun iman. Tidak apanya dah. Kalau apanya nak tekan. Rukun Islam 5 saja. Rukun iman 6. Itu nak tekan. Tidak sejauh mana kita mengilmui dan mengamalkan. Tentang an ilmihi, ilmunya. Ilmu fardu kifayah, ilmu yang sifatnya duniawi. Tidak perlu wajib kita mempelajari semua. Kemudian terakhir tentang hartanya. An malihi, hartanya. Min ainak tasabah wa fi ma anfaqah. Dari mana diperoleh, untuk apa diberikan. Belum akan bergerak, bergeser sepasang telapak kaki kita nanti di hari itu, sebelum sampai ke selesai kita pertanyaan. Kita ulang. Alun ka bergeser tapak kaki kita lah. Qadama abdin, sepasang telapak kaki anak Adam, hatta yusala an arba', sampai ditanyakan kepadanya nampak kau. Berarti kau umum nampak. Ana nampak nancak kau. Umur dulu. Kalau umur 59, ini kau. Berarti ambo harus mempertanggungjawabkan umur 59. Hari-hari umur kita melalui jua saja diisi umur. Manga saja keraja sepanjang itu umur. Tiba umur. Ada orang nak membuang-buang umur. Mengisi-isinya dengan hal yang tidak berguna, bahkan hal yang mengandung dosa, yang maksiat. Maka kita nanti akan bertanggungjawabkan umur itu modal. Modal yang dikasih diberi oleh Allah. Sampai Allah bersumpah kan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu aku bersumpah, sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian dalam memakai waktu, menggunakan masa. Ada orang, mudah-mudahan orang itu lawak
Waktu ku habis tidak tentu. Lupanya nanti waktu akan dipertanggungjawabkan. Umur. Baru ke bawahnya mereka. An jasadihi, an ilmihi, an malihi. Tubuhnya dipakai untuk apa? Ilmunya dan hartanya. Bahkan ada yang menambah cek dalam sebuah hadis. An syababihi, masa muda. Masa muda kamase. Tiba dawa itulah tua saya tahu kesurau. Muda-muda dulu kamase waktu tu muda dibuang-buang semua. Kok semua orang pasti akan ditanyai, disidang, dipertanggungjawabkan, diperhitungkan semua. Semua kan? Lalu yang ketiga, kita ada orang yang percaya bahasanya akan dihisap, akan dimintai pertanggungjawaban, ada yang tidak. Makin kuat keimanan, keyakinan, kepercayaan orang kepada hari itu, kepada saat itu, bahasa setiap kerajonyo, tingkah lakunya, perbuatannya akan dimintai tanggungjawab. Tentunya makin hati-hati dalam berbuat, bekerja, beramal, berkata-kata. Kenapa ada orang nan tidak takut-takut buat pelanggaran? Mengicuah, curang, zalim, lalim, khianat, merampok, merampeh, pungli, macam-macamlah kerajaan. Keyakinannya kepada hari berhisab itu lemah. Sebab kalau keyakinan kepada pertanggungjawaban itu kurang, maka orang tidak ada takut. Selagi memaci, selagi diawak, selagi di tangan bola, makanya kau baik semau-mau. Tapi kalau nyo beriman, nyo yakin percaya bahawa inyo nanti akan dipanggil menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan semuanya, yakinnya hanya itu nama menahannya mambe untuk melakukan apa saja. Jadi kenapa banyak orang melakukan? Di kita di negara Indonesia tidak tertutup di kita, nampak di kita, tarang-tarang. Rahasia umum, ada kecurangan, ada penipuan, ada sogok menyogok, ada dibayar, macam-macam, ramai sekali. Kenapa mau orang? Termasuk menerima, kenapa mau menerima? Keimanannya, keyakinannya kepada hari pertanggungjawaban lemah. Andaikannya orang Muslim lemah, kurang. Sebab nak ada nama ambil. Awak mengkuamuah menang sejak pagi sampai malam, kan dia yakin kepada hari hisab. Allah melihat nanti akan kita pertanggungjawabkan. Itu nama ambil. Tak muah makan, tak muah minum, tak muah hambatan puasa. Kalau rusak lagi, tapi nak hambatan puasa tak muah dah. Kenapa? Awak percaya, awak dia beriman. Tapi kalau iman tu tak ada, ada. Iman itu tak ada, kepercayaan tak ada, keyakinan kurang, tak ada nama ambilnya. Tapi orang kalau beriman, percaya yakin, itu nama ambil. Walaupun orang tak tahu. Contoh buruk saya di jalan raya lah. Bahasa peraturan itu untuk kita semua. Selagi kita mentaati peraturan, baik untuk kita. Itu berpahala kita. Orang kalau lampu merah, kalau niat berhenti, berhentinya. Kok baik aku mah. Selagi yang baik kerjanya berpahala je mah. Tapi kenapa orang menerobos lampu merah saya? Sabotnya tidak ada tabayang, dia ikut pun nanti akan ditanya, dia kira. Kenapa orang muah membuang-buang sampah ke jalan, mengganggu jalanan? Dia tidak yakin kerajonnya akan dipertanggungjawabkan. Contoh buruk saya masjid bang, kau muah membuang-buang sampah masjid kah? Dia tidak yakin
basuh mencampakkan sampah di masjid kau pun nanti akan dihisab. Lalu kenapa orang sukarela memilih sampah, mengemehi, memelok-melokan? Nyo yakin, iko pasti ada pahala ganjaran balasannya di sisi Allah. Penting keyakinan tu. Tu makanya iman cakap tu sering digabung. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Iman kepada akhirat ko nam mambe orang, mambe nan jahit-jahit nan buruk-buruk nan lukan-lukan. Makin lemah keyakinan kepada hari pertanggungjawaban, hari di mana kita dipanggil menghadap Allah, hari di mana dipertontonkan semuanya kerja kita, maka makin balantihangan orang membuat sesuatu. Apalagi tidak ada orang berani menagah. Jangan berani menagah, tampuk dawak, kekuatan dawak, kekuasaan dawak. Jangan berani menagah. Meranai ciduk kita tangkuk. Tapi kalau nyoba iman, imannya menagah. Bama kerana orang menuduh, bagunjiang, mau pek, mengkutuk, mencaci, mencela di belakang orang. Dia nak beriman. Kalau dia beriman, basuh kata muncul nanti akan dicatat, akan dipertanggungjawabkan. Nak tahu? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik. Kalau tak, diam. Kalau lebih iman, berapa orang tak mahu diam mengecek dan buruk-buruk, tak beriman atau tipi iman. Tak beriman kepada Allah Maha mendengar, malaikat mencatat dan nanti akan diputar tayang balik kata-kata. Tak beriman. Orang kalau beriman, kecek dan kekaluan cukup dipilihnya. Tak kemari malantong saya. Sehingga kata Rasulullah, siapa yang menjamin untukku apa yang terletak di dua rahangnya kah, lidah, aku jamin untuknya surga. Karena yang akan menyeret orang ke neraka kebanyakan lidah. Kok masalahnya tergantung dengan percaya tidak percaya, iman atau tidak beriman. Jadi intinya makin kuat, makin mantap, kokoh iman orang, makin banyak nama ambil manahannya untuk mengajukan buruk-buruk. Sabuknya yakinnya akan bertanggung jawab. Semuanya akan diperhitungkan, semuanya akan disidang, diadili, ditanya, didatangkan saksi-saksi, diunjukkan bukti-bukti, dan dibuka lembaran catatan-catatan amal. Tertulis di sini. Tiba dikata-kata, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafazkan satu patah kata melainkan malaikat menuliskan. Tidaklah terucapkan satu patah kata melainkan dituliskan oleh malaikat. Sampai-sampai satu patah kata itu dalam kitab tafsir disebutkan hanya mengucapkan aduh pun dicatat. Aduh, onde, Allah, apalagi baca rik bungkang. Mencaci, mencela, mengunjang, menghantam, menyebarkan orang. Itulah banyak catatannya itu. Kalau beriman kepada itu, kepada malaikat yang mencatat, percaya malaikat mencatat, tak tambah orang melakukan. Kalau tidak, lapis ya, tidak ada bandrolnya. Tidak ada filter, tidak ada saringan, tidak ada tepi. Lapis ya. Biarlah. Senako salah. Biarlah saja. Nak ikut. Atau pentingnya kita beriman kepada hisab. Balik hisab. Hisab perhitungan nama. Bagi Allah menghisab tu gampang, karena Allah tu sari'ul hisab. Sari' amat cepat perhitungannya. Baca Allah menghisab nanti tidak sari' kalau bagi Allah. Nan sari' tu dia awak. Contoh saya, awak minta tukang ko sari' dia awak ambil rumah. Tapi diorang tukang bisa ambil rumah. Diorang tukang sari mencari piti. Dia kerajaan tukang. Tapi kita piti sari ambil rumah. Bergabung kedua-dua ni. Balik kerja sekolah. Bagi Allah tidak ada nan sari.
Tak ada nan sulit, tak ada nan payah. Semuanya bagi Allah gampang. Sari cakap tu kalau duku ya awak. Badan Allah nanti menghisap gampang. Allah tu kan sari on hisap. Amat cepat penghisapannya. Amat kecap hisap. Sama dengan bagi rezeki. Sabanyak aku kalau Allah hidup, semuanya dapat rezeki kan. Kan pernah ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, banyak Allah menghisap. Carilah sebanyak aku makhluk hidup semuanya dapat rezeki kan? Dapat rezeki, itulah. Semuanya makan, semuanya minum, semuanya dapat nikmat. Begitulah Allah menghisap. Gampang. Nampak dulu kita yakin, percaya, beriman bahasa kita nanti akan dipanggil menghadap Allah, akan diberdirikan di depan sidang pengadilan Allah. Ada saksi-saksi nanti. Bumi yang kita pijak kini jadi saksi. Saja nama-nangan, nama ceria jadi saksi. Saksi tu. Bahkan anggota tubuh kita sendiri pun jadi saksi. Ada bukti-bukti. Inti kaji wak semalam kini, dia lah banyak nengkuok bentuknya. Inti kaji kita malam hari kini bahawa keyakinan, kepercayaan atau keimanan kepada hari berhisab yang disebut dengan yaumul hisab, harus dikuat-kuatkan, diteguh-teguhkan, dipancang-pancangkan, ditambah-tambah, ditukuk-tukuk. Sabuk kalau kita yakin bahawa kita nanti akan bertanggungjawab, bahawa kita akan ditanya, maka itu dapat menahan kita, menghambat kita, menghalang kita berbuat semau-mau. Tetapi kalau itu tidak kuat, tidak kokoh, maka jadilah orang bobek nang kalama, nang ketujuh dinyo. Seakan-akan tidak kebatang uang, seakan-akan tidak kebatang jawab. Nang kesimpulan kedua, semakin tipis keyakinan kepada hari itu, atau tidak ada keyakinan adanya hari berhisab, maka terjadilah orang semena-mena berbuat semau-mau. Semuanya halal, semuanya bakatono. Mau menyogok-nyogok, mau pungli-pungli, mau mengicuah-mengicuah, mau menipu-menipu, mau curang-curang. Mingkasa jadi, membunuh jadi, menghilang orang jadi. Pokoknya awak tergolai. Tak ada nama baik. Terakhir, wajib kita bersyukur kepada Allah. Bahawa kita wajib bersyukur, kita termasuk orang yang percaya. Kalau kita termasuk orang yang tak percaya, tak puasa kita dah. Kalau lainnya puasa sagan namanya. Puasa sagan. Ada puasa sagan, di muka orang puasanya. Belakang orang tidak puasanya. Puasa sagan. Ambo kan punya tukang ambo ada puasa sagan. Nak lapik sana sagan. Nampak ada wak ikaloknya. Ini alasannya punya tukang latihan tak terlalu puasa. Jadi kalau tidak beriman orang itu tidak ada pahambiknya. Ini puasa-puasa tidak pahambik. Abang kau puasanya ni cakap. Puasanya bukan iman yang menyuruh. Atau yang menyuruh sagan wak malu wak. Tambah cik lain sagan ko. Di samping lapik sagan, dulu namanya puasa sagan. Puasa sagan. Himbauan kita bersama memang perlu kita menukuk-nukuk kaji, menambah-nambah ilmu, memantap-mantapkan keyakinan akan adanya hari akhirat, hari pembalasan, hari perhitungan amal. Meyakini hari perhitungan amal cukup tuah, itulah yang menahan kita, mengambil kita untuk melakukan hal-hal yang memang dilarang.
tu pambeknya itu. Kalau tidak ada pambeknya itu, ya habis ada lah, tidak apa matang sawah, tidak bersagai juga, lalu mendino sadalahnya. Demikianlah kaji kita malam ini. Jangan lupa berdoa setiap salat, setiap waktu berdoa Allah kepada Allah agar kita dihisab dengan hisab yang mudah. Hasib ini hisab yasira. Kalau nak dapat bahasa Arabnya, bahasa Arab saya dulu. Ya Allah, nanti hisablah hamba dengan hisab yang mudah, yang gampang. Jangan dipasudi, jangan dipapayah hisabmu ya Allah. Sekian kaji kita malam hari ini. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.